Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وقال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال في آية الأخرى لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة Shadaqallah wa shadaqa rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Yang hadir pagi hari ini kelihatan wajah-wajah penghuni surga semua. Sebelum memulai, saya mohon maaf kalau nanti dia pakai bahasa Jawa. Nah, nanti kalau saya bahasa Jawa, saya khawatir nanti menimbulkan kesalahpahaman. Bahasa Jawa saya beda dengan bahasa Jawa panjenengan semua. Karena saya kelahiran dan asli dari Sumatera. Kemudian alhamdulillah beristrikan orang Jawa, tiang Wonogiri. Tapi bukan tiang listrik ya. Yang Wonogiri. Tapi kulo buatan sakit cabi. Nah, misalnya seperti itu aja. Kulo buatan sakit cabi cuma sedikit. Terus nanti ya kurang enak didengar kalau nanti saya pakai bahasa Jawa. Campur-campur aja Bu ya sebagai hiburan mungkin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Masya Allah pagi hari ini seiring terbitnya matahari itu sepertinya ada gambaran rasa ceria dan bahagia di hati kita. Saya ingin bertanya, kira-kira Bapak Ibu pagi ini bahagia atau bahagia banget? Apa yang kita katakan itulah nanti yang akan diijabahi oleh Allah. Apa yang kita pikirkan itulah nanti yang akan diijabahi dan dikabulkan oleh Allah. Saya bersyukur sekali melihat yang hadir ini kan usia-usia yang menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, usia kita yang hadir ini rata-rata usia di atas 50 ya? Ada yang di bawah 50, di atas 50 semua kan? Nah ini usia lolita namanya, usia lolos 50 tahun. Ada yang usianya 60 tahun? Ada, banyak. Nah, usia 60 tahun ini, kata Rasulullah, 14 abad yang silam telah memberikan kabar dan berita ini kepada kita. Ini adalah usia karisma. Usia karisma ini kata Nabi, fa inna a'mari ummati baina sittin ila sab'in.
Paham Bu artinya Bu? Maksudnya pun Nabi kita ngendik sesungguhnya kisaran usia umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Nah, yang hadir hari ini 60 tahun ke atas. Terus gimana nih? Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan usia karisma. Usia karisma itu usia karek sedelo. Bukan saya bilang mati Bu ya. Maneng, meneh ya. Tapi sebenarnya ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita. Penyemangat bagi kita. Kenapa? Karena sesungguhnya masa tua ya, masa tua yang bahagia sesuai dengan tema kita Bu ya yang di-share itu, bahagia di masa tua. Karena indah dan bahagia itu tidak mesti datang di awal. Kadang indah dan bahagia itu datangnya di akhir. Mari kita belajar pada kehidupan. Kalau pagi hari ini kita akan komentar, Masya Allah, indahnya matahari pagi. Ya Bu ya? Masya Allah, subhanallah, matahari indah. Tapi terkadang kita juga pernah komen di sore hari, Masya Allah, indahnya matahari di sore hari. Inilah kita mengambil pelajaran pada kehidupan bahwa indah dan bahagia itu tidaklah mesti datang di awal waktu. Terkadang juga bisa hadir di akhir waktu. Maka kita yang hari ini, saat ini Allah masih berikan kesempatan hidup untuk menghirup udaranya, menikmati nikmatnya yang begitu banyak. Mengapa kita tidak bahagiakan diri kita? Maka tadi di awal saya tanyakan, bagaimana kabarnya bahagia? Bahagia. Maka bahagia itu bagi orang yang beriman atau di dalam Islam bukan saja hanya tentang kesehatan fisik. Bukan saja hanya tentang kecukupan materi, tetapi juga ketenangan hati. Ini banyak tidak dipahami dan tidak dimiliki oleh semua orang illa man rahimallah. Kecuali mereka yang Allah berikan rahmat kepadanya. Insya Allah yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmatnya. Dan itu harus kita yakini. Terbukti ya, berapa banyak umat Islam di sekitar ini saja. Ternyata yang dipilih dan dipanggil oleh Allah jumlahnya hanya berapa ribu orang nih? Ya. Bu, yang hadir ini banyak loh. Banyak yang nampak aja dia nggak nampak. Ya. Ini ada yang hadir makhluk Allah yang nggak nampak, yakin nggak? Ada, Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita sedang duduk bersama makhluk Allah yang paling mulia. Itu tidak pernah disadari. Dan bahkan kadang kita tidak ngerti. Gimana mau ngerti? Hadir di majelis ilmu saja, kadang enggak, ya kan? Kalau kita hadir di majelis ilmu, pengajian seperti ini, kita tahu, oh ternyata saat ini kita sedang duduk dengan makhluk Allah yang paling mulia. Kira-kira kalau kita di pagi hari ini duduk di sini, ada Pak Gubernur di sini, ada Pak Wali Kota di sini, ada Pak Presiden di sini, wah, malah ikut selfie kita ya. Selfie Pak, selfie Pak, selfie. Tapi terkadang kita tidak pernah merasa bangga dan bahagia kalau ternyata kita hari ini di majelis ilmu seperti ini kita sedang duduk bersama makhluk Allah yang paling mulia. Siapa? Malaikat. Tapi yang jelas bukan malaikat maut ya. Yang hadir saat ini malaikat rahmah. Malaikat rahmah. Alhamdulillah nggak kelihatan Pak. Kalau kelihatan bubar ngaji kita ya, pasti penjenengan minta selfie sama malaikat ya. Ya. Yang ditonton malaikat duduk ustaz kan. Nah,
Alhamdulillah tidak kelihatan. Malaikat hadir. Dalam satu riwayat dikatakan, yang itu menjadikan kita bahagia, Pak. Yang menjadikan kita bahagia di masa tua. Kenapa? Kita memiliki keyakinan berdasarkan dari sumber hadis Nabi saat ini, innallaha wa malaikatahu, ya, wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha la yusalluna ala muallimin nasa al khaira. Masyaallah. Nah, kalau kita paham apa yang Rasulullah kabarkan kepada kita ini, ya Allah, hidup kita ini senang banget, nggak susah. Kenapa kita susah, Pak? Kenapa ya? Dan apa yang menyebabkan kita susah? Yang menyebabkan kita susah karena kita berpikir sesuatu yang tidak mesti kita pikirkan, betul? Ya kan? Kita memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya kita pikirkan, akhirnya jadi susah. Sekarang yang kita pikirkan di usia sekarang ini apa, Pak? Bu? Inginnya apa yang kita pikirkan di usia sekarang? Sehat, ya Pak? Maka berpikir sehat saja. Lakukan yang sehat-sehat, ucapkan kata-kata yang sehat-sehat. Karena itu adalah energi-energi positif dan dia akan mengumpulkan energi positif pula. Artinya kita harus selalu husnudzon. Baik sangka aja dah kepada Allah. Ketika kita baik sangka kepada Allah, begitulah yang Allah katakan, anna inda dzanni abdi bi. Aku berangkat dari sangkaan hambaku kepada. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka baik pula yang akan terjadi kepada. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malaikat bersama kita. Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi la yusallun. Sesungguhnya Allah, malaikatnya, para penduduk langit dan penduduk bumi, hatta an-namlata fi juhriha, bahkan semut yang ada di liangnya. Tadi Bapak Ibu melangkahkan kaki dari rumah, ada semut di jalan itu, melihat panjenengan jalan ke majelis ilmu ini, la yusallun, bersolawat. Dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin li'Ibn al-Qadamah dikatakan bahwa Allah berselawat itu maknanya Allah ridho, Pak. Nah, duduk kita saat ini Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, saat ini penjenengan nyumun apa saja, minta dan bermunajat apa saja saat ini, saat dan timing yang paling tepat. Yang punya masalah, ngadulah saat ini. Yang punya hutang, ngadulah saat ini. Ya. Kalau hutangnya ingin dilunas segera, ngadulah saat ini. Tapi ada syarat, sahur, lunas insya Allah. Ini saat yang mustajabah. Silakan minta apa keperluan dan hajat kita saat ini. Kenapa? Karena saat ini adalah waktu yang Allah ridho terhadap duduk kita, bahkan ngantuk kita sekalipun Allah ridho saat ini. Kalau ada yang ngantuk ngaji begini, itu bersyukur. Kenapa? Karena ada orang nggak bisa ngantuk itu, nggak bisa tidur itu, larang obatnya, betul Pak? Maka kita kadang hadir di majelis taklim, ustadznya salam, kita mulai maklum. Nah, bersyukur saja itu ya. Bersyukur itu nikmat. Jadi kalau ada orang-orang yang susah tidur itu, suruh datang ke majelis ilmu. Ngantuk langsung dia. Kenapa? Setannya pergi. Atau setannya pingsan. Orangnya pun ikut pingsan sampai tertidur. Ya. Nah, Allah ridho. Ini yang menjadikan kita bahagia. Berangkat dari pemahaman yang utuh, duduk kita ini dari pengetahuan, dari ilmu dan kesadaran yang utuh. Oh, sekarang Allah sedang ridho. Kira-kira hatinya senang atau senang? Bu?
Senang atau senang? Allah ridho sama kita. Allah senang sama kita saat ini. Ketika kita minta, insya Allah kalau kita ikhlas, ya, sebagaimana di masjid ini ikhtiar ikhlas. Nah, ikhtiar penjenengan itu seperti ini. Ikhtiar ikhlas, ya, ini bentuknya ini. Berikhtiar, berusaha maksimal datang ke tempat ini dengan ikhtiar, memilih pilihan yang terbaik dengan mengharapkan ridho Allah saja, maka jannah yang akan Allah berikan. Bahkan jannah itu akan Allah lihatkan di dunia ini kepada kita. Ya, kalau kita nggak ngaji, gimana kita mau tahu? Kalau kita nggak sergap menghadiri majelis ilmu, bagaimana kita mau tahu informasi langitan yang menggambarkan siapa saja yang berjalan di jalan Allah, ada bentuk amal kebaikan, kebahagiaan yang akan Allah anugerahkan. Semisal dalam surat 16 ayat 97. Apa bunyinya, Bu? Masih lupa ya? Atau belum hafal? Pak? Belum hafal? Ya. Masih lupa? Allah katakan begini. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Insyaallah. Senang hati kita baca ayatnya, kita hafal ayatnya, kita paham maknanya. Gimana nggak senang? Allah katakan, siapa saja yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, maka kami berikan kepadanya hayatun thayyibah. Hayatun thayyibah itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, hidup yang baik. Namun syarahnya, penjelasannya, menurut para ulama, hayatun thayyibah itu salah satunya adalah as-suhulah bi a'malis sholihah. Enteng, ringan untuk melakukan amal soleh. Kita berangkat ke majelis ilmu itu dengan hati yang grundel atau hati yang senang? Senang tak? Nah, rasa senang itulah tandanya panjenengan semua telah dianugerahkan hayatun thayyibah. Ada ajakan kebaikan, ada ajakan beramal soleh, langsung dia berada di garda terdepan. Ada ajakan amal soleh, dia langsung. Itu tanda panjenengan sudah mendapatkan hayatun thayyibah. Ini yang kita minta kepada Allah. Agar kita bisa istiqomah sampai akhir hayat nanti, ketika sang el maut datang menjemput kita, kita sedang dalam amal soleh. Itulah yang dimaksud dengan husnul khatimah. Kan semua kita minta, berdoa dan bermunajat minta kepada Allah agar diberikan husnul khatimah. Salah satu caranya, pastikan kita berada dalam syirkul amal soleh. Pastikan kita berada bersama orang-orang soleh. Orang-orang yang selalu ngajak kepada kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Kalau ada sesuatu yang dirasa kurang baik, kurang pas menurut hati dan iman, serta ilmu yang kita miliki, kita jaga jarak. Kita akan mendekat dan merapat, serta berada dalam barisan yang selalu mengajak kepada amal soleh. Sehingga nanti ketika sang el maut datang, Bapak Ibu sekalian, malaikat maut itu datang, itu dia akan mencabut nyawa seseorang itu sesuai dengan kebiasaannya. Ya, man asya ala syai', kata ulama, man asya ala syai' fa mata alaihi. Seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kita yang biasanya sergap ngaji, sergap amal soleh, sergap tilawatil Quran, sergap infak dan sedekah, sergap bantu fakir miskin,
dan orang-orang yang membutuhkan, ya insya Allah Allah akan cabut nyawa kita sedang dalam keadaan amal soleh. Orang itu matinya sesuai kebiasaan. Nah seperti ini kita sergap ngaji ini Bu ya. Nah ini amal soleh kan? Nah, mati saat ini siapa? Saja pengen mati dalam keadaan amal soleh ini sedang dalam amal soleh nih. Kalau mati saat ini siap? Mati itu tidak ada istilah siap tidak siapnya Pak ya. Yang penting kita pastikan kalau kita sedang dalam amal soleh. Itu saja. Pastikan kita sedang dalam amal soleh. Insya Allah itu yang akan Allah berikan kepada kita. Maka begitu juga tadi. Allah ridho. Wa malaikatahu, dan para malaikat yang jumlahnya begitu banyak, ya, itu doain kita Pak. Bu, malaikat saat ini sedang mendoakan kita. Lah kita saja kadang-kadang datang kepada kiai, kepada ulama, Pak Kiai, kulo nyumun dungo, kita, Pak Kiai saya minta tolong didoakan. Pak Kiai masih manusia, kadang masih buat dosa, ya kan? Nah ini saat ini yang mendoakan kita siapa? Malaikat Pak. Malaikat itu sifatnya bagaimana? Malaikat itu sifatnya la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifatnya malaikat. Malaikat itu tidak pernah maksiat, ya, dan tidak pernah bangkang kalau disuruh. Itu malaikat. Lalu malaikat ini berdoa, ya Allah, itu ada bapak-bapak yang di pojok sana dan ibu-ibu yang di pojok sana, ya Allah. Pajero katanya. Nah, insya Allah pulang nanti dapat pajero, ya. Insya Allah. Ya. Tapi dengan ikhtiar dan ikhlas, ya. Insya Allah, ya. Itu dunia, akhirat pasti malaikat mendoakan kita. Malaikat tak pernah maksiat. Malaikat tak pernah membangkang terhadap perintah Allah. Itu malaikat doain kita saat ini Bapak Ibu. Ya. Ma istama'a qaumun, ya, fi baitin min buyutillah, ya, yatadarasuna kitabah, yatluna kitabah, yatadarasuna bainahum, illa nazalat alaihimul malaikah ghasiyatuhur rahmah wa zakarallahu fiman indah. Masya Allah. Saat ini Bapak Ibu, dia adalah satu kaum, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, lalu dibacakan ayat Al-Quran, mentelaah ayat-ayat Allah, kecuali di situ turun malaikat, ada malaikat, ya, meliputi kita nih. Ada malaikat, ada yang duduk di sini, ya. Mungkin ada yang sedang melirik ibu-ibu. Wah, ini nanti pulang Pajero nih, nanti pulang ini Avanza sesuai dengan niat dan keinginannya. Ya. Malaikat mendoakan, malaikat Allah turunkan rasa sakinah, ketenangan, kemantapan, keyakinan yang kuat bahwasanya ketika dia beramal, berangkat dari keimanannya, ya, kata Allah tadi dalam surat 16 ayat 97 apa? Ya, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berikan kehidupan yang baik, enteng beramal soleh, rezekinya melimpah, punya anak soleh solehah. Masya Allah. Ya. Dan di akhirat nanti apa kata Allah? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat nanti Allah berikan balasan yang lebih baik daripada atas apa yang dia lakukan selama hidup di dunia. Bahagia enggak kira-kira Bu? Pak, dapat informasi seperti ini bahagianya?
Bahagia. Ini Allah yang bilang. Monggo nanti cek and recheck ya. Di surat 16, surat apa Bu? Surat Al-Quran. Surat Surat An-Nahl ya. Surat An-Nahl ayat 97. Monggo nanti dicek. Ini Ustaznya benar nggak ngomongnya? Nanti dicek. Kalau nggak benar berarti keliru. Ya. Allah akan berikan itu. Nah, kesempatan usia yang Allah berikan kepada kita. Ya. Bagaimana bisa senantiasa selalu kita rasakan bahagia? Karena kebahagiaan itu tadi saya bilang bukan hanya sebatas tentang kesehatan fisik atau kecukupan materi, tetapi juga ketenangan hati dan keberkahan hidup. Keberkahan hidup. Berkah itu tak bisa dihitung, ditakar dengan materi. Keberkahan itu akan kita rasakan. Tidak sedikit orang yang banyak harta, kedudukan, pangkat, tapi tidak mendapatkan keberkahan. Tapi tidak sedikit pula orang yang tidak begitu cukup masalah materi dan kehidupan dunianya, tapi dia merasa tenang, merasa nyaman. Itulah keberkahan. Dan berkah itu makna lain ziyadatul khair. Selalu bertambah-tambah kebaikannya, selalu bertambah-tambah kesalehannya. Itu berkah, Pak. Semakin tambah usia, semakin soleh, semakin soleha, semakin sergap sedekah, semakin sergap melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu tanda hidup yang berkah. Ya. Bukan hanya sekedar berilmu saja. Orang berilmu banyak hari ini. Orang pinter banyak hari ini. Tapi kalau tidak berjalan di atas aturan dan ketetapan Allah, tidak sedikit orang yang berilmu, orang yang pintar keluar dari koridor syariat agama Allah. Betul Pak ya? Banyak orang pintar. Banyak orang bisa berdalil, apalagi berdalih. Orang untuk dalilnya golek dalih, ya Pak ya. Maka ini kita mohonkan kepada Allah. Keberkahan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan ending hidup yang husnul khotimah tadi. Ya. Akhir kehidupan yang baik. Ya. Nah, akhir kehidupan yang baik itu, untuk mendapatkan husnul khotimah, ya, kematian baik, itu salah satu tanda dan caranya seperti yang panjenengan lakukan hari ini. Berpindah dari satu majelis ilmu yang lain. Majelis taklim satu ke majelis taklim yang lain. Bertambah ilmu, bertambah santun, bertambah ramah. Jangan sampai tambah ilmu malah padu. Nah ini, lah itu nggak nyunah, lah ini nggak ngikutin Nabi. Ya. Belum banyak ilmu kita sudah tuding-tuding. Tugas kita adalah belajar dan belajar tampilkan akhlak mulia, ucapan yang santun, ucapan yang saling menguatkan hati, menimbulkan kasih sayang. Ya. Ilmu Islam itu begitu luasnya. Mungkin kita hari ini baru berapa persenkah mengenal dan mengerti tentang dinul Islam kafah. Mungkin berapa persentasenya mungkin masih kecil. Belum bisa kita mengatakan, saya benar begini, saya kayak salah. Saya nyunah iki, saya ikut orang-orang. Berapa kitab yang sudah kita baca? Berapa guru yang sudah kita datang untuk belajar? Nah, ini semakin tawadhu, semakin rahmat, semakin menghormati, semakin kasih sayangnya. Misalnya bapak-bapak yang sergap ngaji, ibu-ibu yang sergap ngaji, selama ini hadir di majelis pengajian di dalam rumah tangga gimana? Apakah semakin mesra? Semakin romantis? Atau semakin gimana? Pulang ngaji malah nguring-nguring di teh ora digawe. Oh ya, kita yang buat ini. Wah, Masya Allah. Yang selama ini dilayani dapat ilmu karena ngaji, kita yang melayani keren Pak. Selama ini kan kalau kita sebagai suami kan pulang-pulang maunya di atas meja ada teh, gitu ya, plus gorengan gitu ya. Bar ngaji, ya Allah, sebagai suami yang soleh ini, ya selama ini dilayani, sekarang aku
harus melayani istri. Dia pulang istrinya dia buatkan teh hangat. Yang masalahnya my bestie. Nah, ini tanda ilmunya bermanfaat. Ngaji malah tidak semakin romantis dan tidak mesra di rumahnya. Ini ada masalah. Ya. Karena Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Nah, karena bojone dhewe enggak Rahman dan Rahim, malah Rahman dan Rahim karo bojo wong liya. Kan repot. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keberkahan yang memberikan banyak kebaikan. Ya, sergap ngaji, sergap beramal soleh. Dan menjadi tantangan kita saat ini seiring kemajuan zaman dan teknologi. Bapak Ibu bisa mengerti apa yang saya bicarakan ini seiring kemajuan teknologi, Bapak bisa dapatkan ini. Bahagia di masa tua hari ini, ya, dengan kemajuan teknologi apa saja bisa kita dapatkan. Jadi ustadz dadakan pun bisa. Ya, bisa. Tapi apakah di sana ada rohnya? Berangkat dari pemahaman yang utuh. Berangkat dari ketulusan. Berangkat dari harapan hanya mengharapkan ridho dan cintanya Allah atau mengharapkan dunia. Dan ini akan mempengaruhi rasa di hati kita. Ya. Kemajuan zaman banyak membawa kemudahan. Namun juga tantangan berupa kesibukan, individualisme, krisis spiritual. Maka kita saat ini yang hadir, yang masih Allah berikan kesempatan hidup di usia di atas 50 tahun. Saya ini juga sudah di atas 50. Di atas 50 tahun. Pas besok 9 Juni ya, tinggal sekarang tanggal 7 Pak ya. 2 hari lagi umur saya 52 tahun. Ya. Cuman kelihatannya aja 17 tahun. Ya. Semangatnya. Ya. Maka dari itu PR besar bagi kita adalah ya agar mendapatkan kebahagiaan itu sudah kita mulai tentunya. Nah, kalau hari ini kita sudah usia begini, anak kita, cucu kita, orang-orang yang kita cintai, ya, kita tanamkan betul iman dan takwa. Nah, ini sering disebutkan. Kalimat ini kan ringan, mudah diucapkan, tapi konsekuensinya iman dan takwa. Takwa, Masya Allah, kita tahu takwa itu adalah password langitan takwa itu. Kalau takwa itu sudah tertanam dan dipahami serta diamalkan dalam kehidupan, maka dunia Allah berikan ke kita. Ya. Dunia akan datang mencari kita. Kalau takwa tadi, itu password langitan takwa. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, at-taqwa huwa al-amalu bitanzil. Takwa itu bermakna mengamalkan at-tanzil, mengamalkan Al-Quran. Nah, pertanyaannya, Pak, Bu, 24 jam Allah anugerahkan nikmat dan menghirup oksigennya. Selama ini berapa jam kita gunakan untuk tilawah Quran? 24 jam kita menghirup udaranya Allah, berapa jam kita gunakan untuk baca Quran? Nah, kita minta kebahagiaan dunia, kesuksesan dunia, tapi nutrisi yang mampu merubah mindset, perilaku, sikap dan tindakan kita tidak kita datangi. 24 jam menikmatinya, berapa jam kita gunakan untuk baca Quran? Ini muhasabah. Setelah ini kita coba agar bahagia di masa tua itu kita berdoa. Ini PR. Ustaz, saya belum bisa baca Quran. Mulai belajar.
mulailah baca Al-Quran. Banyak sekali metode-metode yang gampang dan enteng serta mudah. Yang penting bisa baca bahasa Indonesia. Ada namanya metode Sakifah. Al-amal tanzil. Beramal sesuai dengan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Bagaimana kita akan beramal sesuai Al-Quran kalau kita tidak pernah baca Quran? Taruhlah sudah baca Quran, sejauh mana kita memahami apa yang kita baca? Karena sergap ngaji, akhirnya ngerti makna ayat yang berbunyi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya melaksanakan apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan yang datang dari Rasulullah, ya, kami berikan kepadanya makhraja, win-win solution, jalan keluar, solving problem. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tak pernah disangka dan diinginkan. Kita hafal tuh ayat, kita baca tuh ayat. Sejauh mana kita memahami makna yang terkandung di dalamnya, dan sejauh mana pula ikhtiar usaha maksimal yang kita lakukan untuk layak mendapatkan pertolongan. Bapak Ibu, pertolongan Allah kepada orang beriman itu pasti. Wa'adallahu 'alal mu'minina haqqan. Nasrullahu 'alal mu'minina haqqan. Pertolongan, kemenangan yang Allah berikan kepada orang beriman itu pasti. Pertanyaannya adalah, dan PR bagi kita melakukan standar kelayakan. Layak nggak kita itu mendapatkan pertolongan dari Allah? Caranya apa? Al-amal tanzil, mengamalkan Al-Quran. Caranya yang pelajari Al-Quran, sergap ngaji, buka kitab tafsirnya. Di rumah punya kitab tafsir apa, Bu? Di rumah punya kitab tafsir apa, Pak? Tafsir Ibnu Katsir punya, tafsir Jalalain punya, atau tafsir jalan lain gitu. Ya. Nah, kita di rumah Muslim itu minimal punya tafsir Ibnu Katsir, baca Masya Allah. Ketika Allah katakan, ya, dalam satu surat pendek, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ternyata Imam Asy-Syafi'i memberikan muqaddimah, laula yanzilillahi siwa hazihi surah lakafatan nas. Kalaulah manusia ini mau mengambil ibrah, mengambil pelajaran, cukup surat ini saja Allah turunkan bagi manusia. Dia pahami, dia amalkan, dah cukup untuk sanggup hidup selamat di dunia wal akhirah. Lakafatan nas, cukup bagi manusia. Kenapa? Karena surat Al-Asr itu memberikan sebuah edukasi, wawasan tentang masa demi masa. Berbicara masa itu mengajarkan kepada kita tentang sirah, perjalanan kehidupan manusia dulu, yang sebelum kita, saat kita, dan setelah kita. Al-Quran ceritakan itu semua. Asyr, masa berarti mengajarkan kepada kita tentang sirah, bagaimana orang-orang taat dan bagaimana orang-orang maksiat di zaman dahulu, bagaimana ending mereka. Nah, kita hari ini juga begitu.
Kalau kita taat kepada Allah, kita akan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan orang-orang taat di masa lalu. Kalau kita maksiat kepada Allah saat ini, kita juga akan mendapatkan ending sebagaimana yang dirasakan dan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat di masa lalu. Begitu juga yang akan datang. Maka pahala, ya, itu sebagai satu bentuk, ya, penyemangat. Oh, kamu lakukan ini, kamu dapat pahala. Sama kan? Kalau kita begini-begini, nanti dapat hadiah, pulang nanti dapat amplop dari takmir masjid 200.000 misalnya. Kira-kira yang datang ngaji kalau ada pengumuman gitu Pak, kira-kira yang ngaji hari ini cuma segini atau sampai sana? Ya ada. Sampai sana juga. Ya Bu ya. Pengajian Ahad Kliwon. Setiap yang hadir pulang di amplopi 200.000. Wah. Saya kira jemaah itu baru janji dunia. Janji dunia. Karena manusia ini tabiat dan karakternya melihat sesuatu yang dirasakan saat ini. Padahal kita melangkahkan kaki di sini tadi apa? Didoakan malaikat. Bahkan semut yang ada di liangnya mendoakan kita. Dan orang yang melangkahkan kaki majelis ilmu seperti ini itu, Allah mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Tapi ini nggak pernah menjadi satu motif yang terbangun dengan baik. Allah ridho. Nah inilah puncaknya. Kalau Allah sudah ridho, apapun Allah ridho. Nah kembali PR bagi kita untuk bermuhasabah. Al-amal tanzil taqwa tadi. Ini sampai jam berapa? Jam 7 atau jam berapa? Ini sampai jam berapa? 15, tinggal 5 menit lagi ya. Oke, saya percepat. Takwa sebagai password langitan untuk mendapatkan kebaikan dunia ini dan rezekinya. Pertama adalah al-amalu bitanzil, mengamalkan Al-Qur'an. Artinya PR-nya bagi kita untuk belajar, mengkaji, mentelaah Al-Qur'an. Pahami Al-Qur'an yang kita yakini sebagai kitab suci kita. Ya. Kitab suci kita saja tidak kita baca. Ya. Kadang hari-hari berlewat begitu saja, tidak kita baca tuh Al-Qur'an. Gimana ingin dapatkan kebaikan dan kebahagiaan? Al-Quran tidak dibaca. Tapi insya Allah, kalau ibu-ibu saya yakin ini, one day 3 juz ya. Nah, kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak one day 1 juz. Ya. Ya, pagi juz jambu, siang juz pokat, sore juz tomat, ya. Nah, Masya Allah, ini kalau ibu-ibu saya yakin. Nah ini kita bangun semangat ini, ya, untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran sudah bilang dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk kita saja tidak kita gunakan. Gimana kita akan mendapatkan kebaikan dunia? Bagaimana kita akan merasakan bahagia dunia? Petunjuk kita tidak kita baca. Pun sudah baca, nggak mudeng makna nih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-khawfu bil jalil. Hadirkan rasa khauf, rasa takut bahwa setiap ucapan, tindakan, perilaku kita dimonitor oleh Allah. Allah punya CCTV. Mereknya apa? Raqib wal atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini CCTV-nya Allah. Sini ada CCTV? Ya, untuk memantau kan? Orang beriman sudah punya CCTV sejak 14 abad yang silam. Allah kabarkan itu. CCTV kita adalah malaikat raqib dan atid. Semua perbuatan kita tercatat dengan baik, terarsip dengan nyaman, tidak ada yang bisa korupsi. Ya, aman. Al-khawfu bil jalil, hadirkan rasa khauf. Rasa selalu dimonitor, dipantau oleh Allah. Maka kita tidak akan berkata kecuali yang baik-baik, tidak akan berbuat kecuali yang baik-baik. Al-khawfu bil jalil, itu yang kedua, mana takwa. Yang ketiga adalah al-qanaatu bil qalil, merasa cukup atas nikmat yang Allah anugerahkan walaupun sedikit. Kenapa hari ini banyak orang melakukan tindakan korupsi? Karena tidak memiliki sifat qanaah.
gajinya wes nggak tanggung-tanggung gedenya ya masih borok, itu nggak ada qanaah, nggak ada takwa di hatinya. Jelas sudah itu. Artinya hidup ini akan selamat bila mengikuti tuntunan Allah saja. Tidak mengikuti tuntunan dan aturan Allah dalam menjalani dan mengatur kehidupan tidak akan selamat. Ya. Apa saja aturan kehidupan yang dibuat. Al-qanaah bil qalil, merasa cukup, merasa puas. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Hari ini aku mendapatkan rezeki 10 juta. Alhamdulillah. 10 juta ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, yang terakhir adalah al-istidad liyaumir rahim. Mempersiapkan sangu mati untuk menghadapi perjalanan kehidupan yang panjang. Karena setelah hidup di dunia ini, Bu, kita mati besok, bukan artinya selesai urusan, tidak. Mati kita besok itulah awal masalah yang sesungguhnya. Ya, kita mati dikubur, itulah awal masalah yang sesungguhnya. Jangan dikira semua akan terbebas dan terlewatkan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar dan sekecil apapun kebaikan ataupun keburukan yang kau lakukan, kau akan melihatnya, kau akan mendapatkan balasannya. Nah, ini harus kita pahami. Maka 4 hal ini menjadi password lanjutan, menjadi pribadi yang bertakwa. Insya Allah takwa inilah menjadi bekal yang paling baik, sebagaimana Nabi katakan, fatazawwadu fa inna khaira zad at-taqwa. Ya, berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nah, takwa 4 hal tadi kita pahami bersama, kita telaah kembali, kita ulang-ulang lalu minta sama Allah, ya Allah, berikan aku kemampuan, ya Allah. Ya Allah, pilihlah aku ini menjadi hamba yang layak dan patut mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari-Mu, ya Allah. Minta betul. Sampai nangis bila perlu minta sama Allah. Sebab kalau kita sengsara di akhirat nanti, ya Allah, tidak kuat kita, tidak kuat. Mumpung masih hidup ini, masih kuat, datanglah kepada Allah. Mumpung masih kuat, masih sehat, datanglah kepada Allah. Mumpung masih sehat. Kalau sudah sakit-sakitan, wah, mau sholat malam kena air rematik dan encoknya kumat. Maka datanglah kepada Allah ketika kita masih kuat. Datanglah kepada Allah ketika kita masih sehat. Datanglah kepada Allah ketika Allah masih menitipkan harta itu kepada kita. Berikan kepada Allah. Berjual belilah kepada Allah. Itulah yang akan kita dapat. Insya Allah hidup akan bahagia. Tidak saja bahagia di dunia, tapi bahagia akhirat adalah sesuatu yang pasti selama password lanjutan tadi kita cekel. Sebagai cekelan. Cekelan urip di dunia dan urip di akhirah. Nah, kita jangan terkecoh dengan urip ini. Karena urip ini sawang sih. Nah, yang penting bagaimana urip iku urup. Nah, ya. Urip iku urup. Hidup kita itu selalu memberikan kemanfaatan, kebaikan kepada diri dan orang banyak. Insya Allah selamat di dunia dan selamat di akhirat. Baik Bapak Ibu, sudah lebih 2 menit waktunya. Mohon maaf, semoga yang sedikit ini Allah merahmati kita semua. Saya doakan mudah-mudahan kita berkumpul semua di surganya Allah nanti. Kita berdoa dan bermunajat kepada Allah. Allah entengkan kita untuk selalu mudah beramal soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh, menjadikan hati yang ringan untuk berada di circle amal soleh. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah merahmati kita semua, panjang umur dan selalu beramal soleh dan sehat selalu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.